warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di waktu subuh pekan kedua ini dari hari Sabtu, kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Tauhid. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya pendahuluan tentang pembahasan Tauhid. Ini pembahasan yang akan menjaga badan kita, yang menjaga keyakinan kita, serta menjaga akal kita. Karena sebagian manusia ketika mereka keliru di dalam memahami Tauhid, maka akan tercermin pada perbuatan mereka. Seperti kita ambil yang Allah sebutkan di dalam surat An-Najm tentang orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu. Mereka dahulu memiliki suatu sembahan yang bernama Manat. Allah sebutkan dalam surat An-Najm, afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsata ukhra. Tidakkah kalian perhatikan Al-Lat, nama patung, kemudian Al-Uzza juga nama patung, kemudian Manat. Manat ini adalah sebuah pohon yang oleh orang jahiliyah diyakini memiliki sesuatu kekuatan yang bisa memberikan manfaat atau bisa menolak keburukan. Sehingga mereka mempersembahkan beberapa macam ibadah kepadanya, baik itu menyembelih atau berdoa, minta perlindungan dan seterusnya. Juga disebutkan dalam hadis Imran bin Husayn radhiyallahu taala anhu, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabatnya menggunakan gelang dari benang. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Mahadi, apa yang kau pakai ini? Untuk apa gelang dari benang?" Karena kalau untuk perhiasan, gak ada orang menjadikan benang sebagai perhiasan. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat ini. Sahabat mengatakan, "Qala ya Rasulullah minal wahina." Ya Rasulullah, aku sengaja memakai gelang dari benang ini untuk menyembuhkan dan menurunkan demamku, wahai Rasulullah. Jadi untuk mengobati demam, Rasulullah, sahabat ini menggunakan gelang dari benang. Kata Rasulullah, "Inziha fa innaha la taziduka illa wahna." Buang, cabut gelang ini dari tangan, buang. Karena gelang ini tidak akan memberikan apa-apa untukmu melainkan kehinaan. Wa innaka law mutta wa hiya 'alayka ma afrahta abada. Dan kalau seandainya engkau meninggal dalam keadaan masih berkeyakinan seperti itu, engkau tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Sehingga para ulama mengatakan ja'alus sababi ma laysa bisabab syirkun asghar. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab, maka ini adalah syirik kecil. Apa maksudnya? Jadi takut kepada pohon yang dianggap angker seperti orang-orang jahiliyah tadi terhadap Manat, ini disebut kesyirikan. Dari sisi apa kesyirikan? Bagaimana dengan seorang yang takut kepada singa misalnya, atau harimau Sumatera? Apakah dua hal ini rasa takut yang boleh ada pada hati seseorang? Kenapa sebagian orang hanya membolehkan kita takut kepada singa atau harimau, tidak boleh kita takut kepada pohon yang angker? Kita lihat,
Jadi di dalam alam semesta ini Allah sudah jadikan ada namanya sesuatu yang sebagai hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Misalnya, perjalanan peradaban manusia mengetahui bahwasanya harimau adalah hewan predator, hewan yang bisa memburu makhluk lain termasuk manusia. Ini yang menjadikan seperti itu adalah Allah, insting dan naluri sebagai hewan buas seperti itu hidup. Maka dia akan memangsa siapa saja. Sehingga kalau seorang berlari, maka dia masih berada dalam lingkup pengaturan Allah. Artinya wajar dia berlari karena memang Allah jadikan harimau itu bisa mengejar manusia dan menerkam. Tapi kalau pohon, sepanjang sejarah peradaban manusia, gak ada pohon yang mencabut akarnya kemudian mengejar seseorang dan membunuhnya. Sehingga kalau seorang takut kepada harimau, ini wajar, dia masih dalam pengaturan Allah. Tapi kalau dia takut kepada pohon, sementara dalam pengaturan Allah pohon ini tidak akan membunuh manusia, lalu dari sisi apa orang tersebut takut? Apakah ada di alam semesta ini selain Allah yang mengatur pohon ini bisa mengejar manusia dan membunuhnya? Makanya Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura, "Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang menetapkan bagi mereka hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Kita perhatikan gelam dari benang. Apakah ada dalam sejarah manusia sesuatu yang sifatnya ilmiah atau mujarrabat, perjalanan manusia para tabib mencoba dan mencoba, kemudian mereka menemukan korelasi hubungan antara memakai benang dan demam itu? Apakah ada? Tidak ada. Dan ini luar biasa, berbeda dengan paracetamol. Paracetamol ini dari hasil ekstraksi dari beberapa jenis tumbuhan yang memang perjalanan manusia mencoba beberapa jenis tumbuhan dan memang berfungsi, memiliki pengaruh untuk mempercepat kesembuhan. Seperti misalnya ada dalam dunia herbal daun sapi loto misalnya, atau seorang menggunakan daun jambu biji untuk mengurangi diare misalnya. Ini terbukti secara kebiasaan manusia, para tabib dan juga secara ilmiah. Adapun sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibatnya, ini tertolak. Dan kalau seorang meyakini benang ini memiliki kekuatan yang bisa menurunkan demam, sementara Allah tidak jadikan kekuatan tersebut, lalu siapa yang menjadikan kekuatan ini? Nah, itulah yang disebut dengan syirik asghar. Dan lihat, ketika seorang mempelajari tauhid, hidupnya menjadi tenang, akalnya menjadi normal, dia tidak terikat, terbelenggu oleh sesuatu yang dia sendiri gak paham. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan orang-orang musyrikin selalu walakinna aktsarahum yajhalun. Mereka itu kebanyakannya orang-orang yang bodoh, yang tidak menggunakan akal mereka. Kalau seandainya mereka menggunakan sedikit akal mereka tentang pohon ini, apanya yang ditakuti? Oh Ustaz, itu ada jin yang menempati tempat itu. Ada jin-jin khusus penghuni pohon ini. Oke, kita lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi ini untuk manusia ataukah untuk jin? Kita lihat. Yang mengetahui untuk siapa adalah yang menciptakannya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, aku akan menjadikan makhluk yang memakmurkan bumi ini. Lalu Allah ciptakan Nabi Adam. Berarti bumi ini Allah ciptakan untuk manusia asal. Sehingga seluruh apa yang ada di muka bumi ini hukum asalnya untuk manusia, bukan untuk jin. Maka tidak akan pernah kita temukan sengketa di pengadilan tentang tanah, status tanah antara jin dan manusia. Adanya manusia dengan manusia, karena memang untuk kita.
Misalnya Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bih." Siapa saja yang lebih dahulu mendapati sesuatu yang tanpa Tuhan, misalnya tiba-tiba ada satu pulau yang tumbuh karena aktivitas vulkanik misalnya di laut, tumbuh daratan, maka siapa saja yang mendahului sampai ke daratan tersebut lalu dia mematok seenaknya, maka tidak ada yang berhak mendapatkan tanah tersebut dari orang ini. Siapa yang mendahului sesuatu tanpa Tuhan, maka dialah yang paling nah. Makanya Nabi Adam manusia yang paling kaya, satu bumi miliknya. Perhatikan di sini, tidak pernah ada sengketa antara jin dan manusia. Itu Nabi bilang, oh ini jin duluan yang menempati, tidak ada. Karena memang Allah jadikan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi ini semuanya untuk kalian. Berarti jin yang ada di pohon tersebut, kalau ada, kan orang yang mengatakan ada kan dia juga lihat. Dia hanya mendapatkan cerita atau doktrin dari yang sebelumnya. Dan itu yang terjadi pada orang-orang jahiliyah. Mereka tidak menggunakan akal. Kalaupun ada jin, emang kenapa? Kalau ada jin, emang kenapa? Dia akan memukul kita, mengejar kita, membunuh kita? Gak bisa. Yang ngomong ini bukan saya. Yang ngomong ini langsung dari raja para jin, yaitu iblis. Allah sebutkan ucapan iblis di padang mahsyar kelak di dalam surat Ibrahim, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan berkata syaitan, itu iblis, di hari kiamat kelak di padang mahsyar, wahai manusia, sungguh kalian sangat bodoh. Dahulu Allah memberikan janji kepada kalian, dan janji Allah itu pasti. Kalian tidak mau menerima janji Allah. Kalian lebih menerima janji-janji palsu dariku. Katakan sendiri. Dan aku, maka aku tuh gak memiliki kekuatan apa-apa untuk menjatuhkan kalian, membanting kalian, mengangkat kalian. Aku gak bisa. Gak bisa menyakiti kalian. Gak bisa melakukan hal-hal yang membuat kalian tiba-tiba melakukan maksiat dipaksa untuk. Gak bisa. Hanya bisikan dan kalian mengikuti bisikan-bisikanku yang palsu. Lalu sekarang apa alasan seorang takut kepada pohon yang dianggap angker, yang dianggap keramat? Maka indah ketika seorang berjalan benar-benar sesuai dengan bimbingan Al-Quran, sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syariat Islam itu dari A sampai Z, Al-Quran dari Al-Fatihah sampai atas, hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak beliau menjadi Nabi sampai beliau wafat, semuanya kembali kepada 5 hal. Disebut dengan ad-daruriyatul khams. Yang pertama, hifdzuddin, untuk menjaga agama. Diharapkannya kesyirikan, diharapkannya menambah-nambah di dalam agama. Tujuannya untuk menjaga syariat ini, untuk menjaga agama ini agar tetap murni sebagaimana turun dari Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, hifdzuddin, sehingga diharapkannya murtad. Kemudian yang kedua adalah hifdzul mal, untuk menjaga harta. Diharapkannya mencuri, diharapkannya at-tatfif, mengurangi timbangan, ghish, al-zulm, al-riba, dan seterusnya. Ini semua tujuannya untuk menjaga harta. Kemudian yang ketiga, hifdzun nasab wal-'ird, untuk menjaga nasab dan kehormatan, sehingga diharapkannya perzinahan, diharapkannya hal-hal segala yang mendekatkan kepada perzinahan. Ini semua tujuannya untuk yang menjaga nasab dan kehormatan ini. Kemudian yang keempat, hifdzun nafs, untuk menjaga nyawa. Diharapkannya pembunuhan, diharapkannya riba dan namimah, yang merupakan pengantar-pengantar kepada pembunuhan. Pertumpahan darah ini diharapkan.
Kemudian yang kelima, hifdzul aql, untuk menjaga akal manusia, sehingga diharamkan khamr, diharamkan hal-hal yang bisa merusak akal manusia. Silakan periksa Al-Quran dari awal sampai akhir, maka isinya kembali kepada 5 hal ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga imam yang lain seperti Imam Syafi'i juga. Ini adalah 5 hal yang merupakan tujuan syariat Islam. Maka ketika kita duduk sejenak mempelajari tauhid, ini sebenarnya manfaatnya kembali kepada kita. Tidak akan ada yang sia-sia dari waktu yang terbuang untuk duduk sejenak kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantunkan untuk membimbing kita di dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, inilah kitab tauhid, sebuah kitab yang penulisnya di dalam memaparkan poin-poinnya persis seperti ashabul hadis, di antaranya Al-Imam Bukhari. Jadi siapa saja yang membuka kitab Sahih Al-Bukhari, dia akan mendapati metode Imam Bukhari. Ketika membawakan hadis-hadisnya, beliau menuliskan bab, yaitu tentang hukum. Kemudian beliau menyebutkan alasan kenapa beliau menulis bab tersebut. Alasan pertama karena Allah berfirman demikian, alasan kedua karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Itulah kitab Sahih Al-Bukhari. Karena memang di dalam Islam tidak ada seorang pun yang ma'sum, yang bisa dijadikan rujukan secara mutlak diterima ucapannya atau perbuatannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, Imam Madhab Maliki, kata beliau, kullu yukhadu biqawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik, semua orang, siapapun dia, setinggi apapun kedudukannya, semulia apapun dia di depan pengikutnya, maka tidak ada seorang pun yang ucapannya kecuali bisa diterima atau ditolak. Diterima kalau sesuai Al-Quran dan Sunnah, ditolak kalau bertentangan. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat ketiga, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, dari inisiatif pribadinya. Apa yang dia sampaikan semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam pelajaran kita, kalau misalnya ada statement, ada poin yang disampaikan, kita belum tahu dalilnya atau mungkin kita kurang jelas dalilnya, itu perkara yang harus ditanyakan. Karena kita harus membangun semuanya di atas ilmiah. Kita tidak ingin menjadi korban hasil pemikiran orang lain. Makanya dikatakan Fakhruddin Ar-Razi, yang dikenal dengan Fakhrul Razi, bapak filsafat Islam, dikenal dengan bapak filsafat Islam. Di akhir hidupnya ia meninggalkan filsafat. Disebutkan Ibn Qayyim dalam kitabnya Ijtima' Juyush Islamiyah. Di akhir kehidupannya ia meninggalkan filsafat Islam. Filsafat Yunani sebenarnya hanya diberi kafan Islam. Ia mengatakan sebagaimana dinukil Ibn Qayyim, nihayat iqdamil uquli liqam wa sa'il alamin fihi dhalal wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qala. Kata Fakhruddin Ar-Razi, nihayat iqdamil uquli liqam, hasil akhir yang didapatkan dari seorang yang selalu mendahulukan akalnya dalam perkara ghaib, perkara agama. Ini kita berbicara perkara agama, bukan ranah yang lain. Seorang yang mendahulukan akalnya dari wahyu dalam memahami agama ini, dia akan mengalami akhir yang mentok. Dia tidak akan sampai kepada apa yang mereka kira bisa mereka capai dengan akal. Iya, nanti kita akan bahas insyaallah. Kita sebutkan dulu syairnya ini. Wasa'il alamin fihi dhalal, dan apa yang dilakukan orang-orang dalam pencaharian ini semuanya sesat.
Ini yang ngomong yang sudah selesai, bukan newbie, bukan orang yang baru mulai mempelajari tentang filsafat yang diklaim sebagai filsafat Islam. Kemudian kata beliau, dan ini poin kita, walam nastafid min bahthina tula umrina, dan sejauh perjalanan hidupku, kata dia, mencari dan mencari, ternyata tidak ada manfaat yang kita kumpulkan melainkan hanya mengumpulkan teori, klaim dari Plato, dari Aristoteles, dari ulama-ulama filsafat Yunani. Artinya doktrin, tidak lebih dari itu. Misalnya, ketika ada yang berbicara tentang ruh, berbicara tentang, kita pakai sedikit istilah filsafat dalam bahasa Arab, ruh ini apakah dia jauhar atau ka'aruf? Istilah ya. Intinya mereka mengatakan ruh itu bentuknya apakah dia berupa partikel, ada yang menyusunnya, ataukah hanya berupa sifat saja? Gak tahu. Khilaf, ada yang berteori seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini, ada yang seperti itu. Yang Allah tidak pernah berikan ilmunya kepada siapapun. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalil. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu adalah perkara urusan Allah dan kalian tidak diberikan pengetahuan tentangnya kecuali sangat sedikit. Di antara ruh yang Allah berikan ilmunya kepada kita adalah ketika seorang meninggal, ruhnya dicabut. Sebagaimana ketika seorang tidur, ruhnya diangkat. Yang tidur ini ketika bangun, ruhnya dikembalikan. Namun yang sudah meninggal, ruhnya tidak dikembalikan lagi, ditahan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Dialah Allah yang mewafatkan manusia dan yang menahan ruhnya ketika tidur. Yang meninggal ini ditahan ruhnya oleh Allah, dan yang terbangun dari tidurnya dikembalikan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagian dari perkara ruh. Dan di antara ruh yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruha idza kharajat tabi'aha al-basar. Ruh itu ketika dicabut malakul maut, keluar dari tubuh ini, dari ubun-ubun, kedua mata akan terbelalak mengikuti kemana ruh ini pergi. Ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya kita cukupkan, tidak melebihi dari apa yang disebutkan. Kan selesai urusan. Ada membahas tubuh, partikelnya, apakah ada hidrogen di dalamnya, atau oksigen, atau apapun itu. Inti atomnya lebih besar daripada inti atom yang lain. Sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan pengetahuan kepada manusia tentangnya, tapi manusia memaksakan. Bisa tidak? Kan bisa. Subhanallah. Baik, kita akan mulai mempelajari tentang kitab tauhid. Maka inilah pentingnya kita selalu memiliki landasan dari statement yang diucapkan atau dari setiap poin yang dibacakan. Tidak boleh ada satu poin kesimpulan hukum tanpa dalil. Ini nggak boleh. Di dalam Islam kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, seorang sahabat Nabi, ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitu. Wahai kaum muslimin, kalian tuh cukup mengikuti jejak Rasulullah yang sudah beliau gariskan. Gak usah buat yang baru lagi. Kalian sudah dicukupi oleh Rasulullah. Apa mungkin seorang memiliki suatu ibadah yang akan memasukkan dia ke dalam surga yang tidak pernah diketahui oleh Rasulullah? Atau Rasulullah mengetahuinya tapi Rasulullah tidak menyampaikannya kepada umat? Lalu Rasulullah khianat. Padahal Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhar rasul balligh ma unsila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan seluruh apa yang Allah wahyukan kepadamu.
Kalau kau tidak menyampaikannya, maka sungguh kau telah kafir. Ini namanya dalalatul iqtida dalam ilmu tafsir dan ilmu usul. Kalau kau tidak menyampaikannya, engkau sudah kafir dan engkau akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam engkau menyampaikan risalah ini, Allah memaksudkan engkau, artinya menjaga dari kekeliruan. Baik kekeliruan ketika menerima wahyu atau kekeliruan dalam menyampaikan wahyu. Semuanya Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti wahyu yang datang dari Allah ini sempurna, sudah disampaikan oleh Rasulullah. Makanya Allah turunkan di dalam suratul Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Hari ini telah kusempurnakan agama untukmu dan telah kusempurnakan Islam untuk kalian, dan aku ridha Islam untuk menjadi agama kalian. Alhamdulillah. Baik, kita masuk membahas kitab tauhid. Qala al-mu'allif rahimahullah, kitab tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita membahas tentang tauhid dan makna dari firman Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada. Perhatikan ayat ini dan korelasinya dengan kitab tauhid. Tidaklah, di dalam surat Ad-Dariyat kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Mu, kata Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan setiap makna, setiap kata beribadah di dalam Al-Qur'an, ya'budun atau ubud atau yang semisalnya, maka maknanya wahidun. Setiap makna kata ibadah artinya untuk mentauhidkan Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada syarah ayatnya, tapi kita coba ringkas agar kita selesai dari bab yang pertama. Yang kedua, qaulihi ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian korelasi kita tauhid dengan ayat berikutnya, Allah berfirman, sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul, ia menyampaikan kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala yang diibadahi selain Allah. Dan inilah hakikat tauhid, yaitu seorang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, termasuk rasa takut, rasa cinta, kemudian rasa harap, menyembelih, sholat, puasa, dan seterusnya. Ini kalau kita katakan rasa takut hanya boleh kepada Allah, ini kita udah paham ya. Gimana dengan takut ular, Ustaz? Ini kan pasti kita takut nih. Nah, makanya piknik di Masjid An-Nur ya. Makanya di Masjid An-Nur biar paham. Jadi kenapa kita takut kepada ular? Kenapa kita takut kepada harimau? Ya kita takut karena Allah jadikan di dalam sunnahnya, di dalam hubungan sebab akibat di alam semesta ini, ular itu bisa menelan, bisa menggigit, harimau itu bisa menerkam. Maka ketika kita berlari di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala, bukan pengaturan selain Allah. Ada pun seorang takut dari keris yang dianggap sakti misalnya, apakah keris ini bisa tiba-tiba bergerak, mencari orang kemudian membunuh? Kan enggak. Keris ini adalah alat yang digunakan oleh manusia. Kalau tidak digunakan oleh manusia, dia bisa ngapa-ngapain. Bahkan kalau dibakar oleh manusia, lebur, habis. Tapi kalau Ustaz ada sihir dan seterusnya. Nah, ini kita bahas nanti pada bab disebutkan nanti tentang sihir dan seperti apa penangkalnya, seperti apa menghadapinya. Ini akan dibahas secara tuntas di dalam kitab tauhid, karena memang pembahasan sihir ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman tentang dua malaikat yang diutus yang bernama Harut dan Marut di sebuah tempat yang bernama Babilonia di daerah Irak. Allah berfirman, "Wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dua malaikat diutus oleh Allah tujuannya untuk mengajari manusia sihir sebagai ujian bagi manusia.
menguji siapa di antara mereka yang jujur keimanannya kepada Allah dan siapa yang tidak jujur. Kedua malaikat ini ketika ingin mengajari seseorang yang datang kepada mereka berdua untuk mempelajari sihir, diberikan disclaimer terlebih dahulu. Wahai fulan, engkau ingin belajar sihir? Jangan belajar sihir, karena kalau engkau mempelajarinya, engkau akan kafir. Ini ucapan dua malaikat. Kalau engkau mempelajarinya, engkau akan kafir. Tapi kalau mau, kami ajari. Seperti itu. Kalau engkau belajar sihir, menjadi kafir. Tapi kalau engkau mau, kami ajari. Dan itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar untuk menguji siapa yang jujur memurnikan keyakinannya kepada Allah dan siapa yang masih meyakini kekuatan-kekuatan selain Allah. Jangankan itu, nanti di hari kiamat kelak, sebelum tegaknya hari kiamat, akan ada makhluk yang bernama Dajjal. Allah berikan kekuatan, ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan memerintahkan tanah yang kering mengeluarkan tumbuhan. Lalu dia mengatakan kepada manusia yang masih tersisa hidup pada saat itu, akulah Tuhan kalian. Dan memang Allah berikan itu kekuatan. Tujuannya apa? Untuk menguji manusia. Makanya di sini pentingnya kita untuk mempelajari akidah, mempelajari tauhid, mempelajari tawakal kepada Allah. Ketika kita khawatir tentang Dajjal, apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah sebagian hadis dari Abu Sa'id dan selainnya dilemahkan sebagai para ulama, namun mauquf pada Abu Sa'id, bacalah Fawatih surat Al-Kahfi, bacalah awal-awal surat Al-Kahfi. Makanya di hari Jumat disunahkan syariatkan seorang untuk membaca surat Al-Kahfi. Paling minimal hadisnya mauquf sampai Abu Sa'id Al-Khudri, dan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasqa, kitab usul fiqh, disebutkan Iraqi dalam Alfiyatul Hadis, wa qala ta'ala sahibi bihaitsullah qala yang hukmuhu ala. Setiap perbuatan atau ucapan yang disampaikan sahabat yang bukan ranah ijtihad, kata Imam Al-Ghazali, hukumnya, Imam Ghazali ulama besar di mazhab Syafi'i, ahli usul fiqh, maka hukumnya marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bahasan tersebut. Baik, kita kembali pada ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut. Tidak ada satupun umat melainkan kami telah utus kepada mereka rasul. Ada berapa umat dalam peradaban manusia ini? Ternyata disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum tufuna sab'ina iman. Wahai umatku, umat Islam, kalian itu adalah penyempurna umat ke-70. Berarti sebelum kita telah berlalu 69 umat. Tidak ada satupun umat melainkan Allah telah utus minimal satu rasul. Ada yang lebih, kayak Bani Israel, Allah utus sangat banyak. Kanat Bani Israel tasusuhum anbiya. Kata Rasulullah, dahulu Bani Israel mereka selalu dibimbing para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafa ba'dahu nabiyyun akhar. Setiap kali seorang nabi meninggal, maka akan digantikan oleh nabi setelahnya. Ketika Nabi Daud meninggal, digantikan oleh anaknya Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Zakaria meninggal, digantikan setelahnya Yahya alaihissalam. Begitu seterusnya. Adapun umat kata Rasulullah, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku, akan tetapi al-ulama warasatul anbiya. Para ulama mereka pewaris para nabi yang akan terus membimbing umat ini. Kemudian ayat yang setelahnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Di dalam surat Al-Isra kata Allah, dan Allah telah menetapkan di dalam hukum syariatnya, kalian tidak boleh beribadah hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian hanya beribadah kepadanya, kemudian berbaktilah kepada kedua orang tua. Perhatikan di sini, Allah telah menetapkan dalam syariat yang paling utama, bahkan seluruh syariat Islam, dari rukun Islami kedua sampai yang terakhir, yang kelima,
semuanya adalah konsekuensi dari tauhid. Konsekuensi dari tauhid. Seorang ketika melakukan sholat, maka itu adalah buah dari tauhid. Karena tauhid, ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, bukan berarti karena la ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah itu kunci dari pintu surga. Bukan berarti ketika dia hanya mencukupkan pada la ilaha illallah, maka ya sudah punya tiket masuk surga. Sebagaimana dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, seorang ulama dari tabi'in, ya imam, alaysat la ilaha illallah miftahul jannah? Wahai imam, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci dari pintu surga? Ya sudah, kalau kita sudah punya kuncinya, apa yang lagi kita capek-capek sholat, puasa dan seterusnya? Apa kata Wahab bin Munabbih? Alaysa likulli miftah asnan? Bukankah setiap kunci itu memiliki gigi-gigi gerigi? Kalau engkau membawa kunci untuk membuka pintu yang polos, tidak akan terbuka. Tapi kalau engkau datang dengan bawa kunci yang memiliki gigi-gigi ini, maka engkau bisa akan membukanya. Dan ketahuilah gigi-gigi atau gerigi dari kunci itu adalah syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Sebagaimana halnya sholat. Ada seorang sholat misalnya bangun tidur malam sampai bangun subuh, dia langsung ke masjid tanpa berwudu, dan dia sadar dia nggak berwudu. Apa hukum sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syaratnya. Ada seorang sholat, mohon maaf, nggak pakai sehelai benang, tapi sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Apa hukum sholatnya? Nggak sah. Ada seorang sholat menghadapnya ke Gunung Salak misalnya. Kalau menghadap Ka'bah itu mainstream, dia senangnya anti mainstream. Hadapnya Gunung Salak. Gunung Salak berada di timur. Dari kita timur agak ke selatan dikit. Apa hukum salatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat-syarat sah salat. Yang disebutkan dalam Al-Quran juga disebutkan dalam hadis. Dari mana syarat-syarat sah salat ini? Allah sebutkan dalam Al-Quran juga dalam hadis. Kemudian dikumpulkan oleh ulama-ulama mazhab yang empat, dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, dikumpulkan menjadi poin-poin yang dipelajari oleh umat Islam sampai sekarang. Nah, la ilaha illallah ternyata juga memiliki syarat. Siapa saja yang tidak memenuhi syaratnya ini, maka tidak akan bermanfaat baginya la ilaha illallah, walaupun semasa hidup di dunia dia mengucapkan la ilaha illallah. Kita lihat buktinya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan ada sebagian manusia semasa hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi di neraka berada di dalam jahanam paling dalam. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang munafik. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berada di dasar neraka paling dalam, dan kau tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka. Kok bisa? Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah semasa hidup di dunia. Ternyata jawabannya karena mereka mengucapkannya namun tidak memenuhi syarat-syaratnya. Syarat la ilaha illallah disebutkan para ulama ada 7. Al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqulu was-sidq wal ikhlas wal mahabbah waffaqakallahu lima ahab. Seorang penyair menggabungkannya dalam 2 bait syair yang mudah-mudahan suatu saat nanti kita sebutkan secara ringkas. Yang tidak dipenuhi oleh orang munafik ini adalah seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah barulah bermanfaat jika ia memenuhi syarat yang disebut dengan syarat ikhlas. Mengucapkannya bukan karena terpaksa. Seorang mengucapkan la ilaha illallah barulah bermanfaat kalau benar-benar tulus murni dari dalam hatinya, bukan karena dipaksa.
Ada pun orang munafik, dia terpaksa mengucapkannya. Karena pada saat itu setelah perang Badar, nah ini pentingnya kita belajar sejarah disinkronkan dengan pelajaran tauhid. Kita sudah bahas perang Badar pada tahun ke-2 Hijriah di bulan Ramadan. Pada saat itu kaum muslimin yang jumlahnya cuma 314 orang mengalahkan 1000 orang Quraisy. Berarti kaum muslimin ini kuat. Nah, orang-orang yang di Madinah dari kalangan Arab, bukan Yahudi, yang mereka tidak memiliki kekuatan untuk menjaga harta dan nyawa mereka, terpaksa mereka berkamuflase mengucapkan la ilaha illallah di lisan mereka, tapi mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Kenapa mereka mengucapkan la ilaha illallah? Karena terpaksa untuk menjaga harta dan nyawa mereka. Berarti di situ tidak terpenuhi syarat la ilaha illallah, seperti seorang yang sholat tanpa wudu dia memenuhi syaratnya, maka sholatnya tidak sah. Demikian pula la ilaha illallahnya tidak sah karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah terus terang. Kita tutup dengan dari yang tersisa. Yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'ala ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an." Di akhir surat Al-An'am Allah berfirman, ucapkan kepada mereka, wahai Muhammad, kemarilah aku akan bacakan kepada kalian apa yang telah Allah putuskan. Yang pertama, kalian tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Mu'adz bin Jabal meriwayatkan sebuah hadis, yaitu ketika Mu'adz naik keledai bersama Rasulullah, dibonceng oleh Rasulullah. Ketika itu tiba-tiba Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba? Dan apa hak seorang hamba yang akan diberikan oleh Allah kalau ia menunaikan hak Allah? Jadi kan hidup itu ada namanya hak, ada namanya kewajiban. Hak itu sesuatu yang berhak kita dapatkan dari orang lain. Nah, orang lain yang pada dirinya ada hak kita disebut kewajiban yang harus dia tunaikan. Itulah kenapa hak dan kewajiban itu sinkron. Perhatikan di sini. Kata Rasulullah, tahukah engkau apa hak Allah dan apa hak makhluk kepada Allah? Kata Mu'adz, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu kata Rasulullah SAW, Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang paling utama yang harus ditunaikan oleh hamba adalah beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian kata Rasulullah, ini hak utama Allah. Kalau ditunaikan oleh manusia, maka Allah akan berikan hak manusia, yaitu Allah tidak akan mengadab siapa saja yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengadab siapa saja yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'adz bin Jabal ketika mendengarkan hadis ini, ya Rasulullah, hadis ini sangat indah. Afala basyirun nas? Boleh tidak aku sampaikan berita ini kepada manusia? Kata Rasulullah, jangan. Karena nanti mereka akan bermalas-malasan dalam beramal. Udahlah, yang penting masuk surga, bukan tadi imperatif juga gak apa-apa. Yang penting dari neraka gitu. Jangan, karena kalau mereka mengetahui surga itu bertingkat-tingkat. Dan kalau jadi manusia itu jangan jadi manusia yang tangguh. Kalau ada target paling tinggi, kejar yang paling tinggi. Ngapain cuma yang paling rendah? Allah berfirman, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Di dalam surat Al-Hadid kata Allah, berlomba-lombalah kalian kepada surga, kepada ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala pernah mendengarkan Rasulullah mengatakan, di surga ada 8 pintu. Masing-masing pintu ini memiliki nama sesuai amalan manusia. Ada pintu yang namanya babus sholat, pintu sholat. Pintu ini akan dimasuki oleh ahli sholat saja. Akan dipanggil, wahai ahli sholat, ayo masuk surga lewat pintu ini. Yang masuk hanya ahli sholat. Kalau mereka semua sudah masuk, ditutup dan tidak ada lagi yang masuk selain mereka. Ada pintu ar-rayyan, pintu
khusus untuk orang yang masuk surga karena puasa, ahli puasa. Setelah mereka masuk itu, kalau kita mungkin mau dari pintu apa kayak terserah, yang penting masuk surga. Abu Bakar udah kayak gitu mindset kita. Dan ini luar biasa. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, hal yud'a ahadun min kulli tilka abwab. Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang dipanggil dari seluruh pintu itu? Allah, beda mindsetnya, beda. Mungkin gak seorang itu dipanggil dari pintu salat ada namanya, pintu zakat ada namanya, pintu puasa ada namanya, pintu istighfar ada namanya, pintu haji ada namanya. Apa kata Rasulullah? Ada, wa arjulah dimana? Iya akan ada, dan aku berharap engkau adalah orang itu yang pakai. Ini luar biasa. Seperti itu harus seseorang. Kalau kita pernah emperan aja juga apa? Maka ini kata Rasulullah, kata Rasulullah, jangan engkau berikan kabar gembira ini kepada mereka. Aku khawatir mereka akan bermalas-malas. Tapi kenapa hadis ini sampai kepada kita? Di sini menunjukkan karena Abu Adzim bin Jabal mengetahui inilah alasan dari Rasulullah melarang, bukan karena haram, bukan, tapi karena khawatir mereka menjadi bermalas-malasan. Nah, Abu Adzim bin Jabal ketika ia mendengarkan firman Allah, dengan kita tutup insyaallah, mendengarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ada 2 ayat, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi ila akhirih. Orang-orang yang menyembunyikan keterangan ilmu yang diturunkan dari Allah, mereka ini ketika menyembunyikan ilmu tersebut tidak disampaikan kepada manusia, maka mereka akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh seluruh makhluk. Maka Mu'adz bin Jabal ketika hendak meninggal, dia memanggil anak-anaknya dan sahabat yang ada di sekitarnya, menyampaikan hadis ini, khawatir dia meninggal dalam keadaan termasuk dari orang-orang yang menyembunyikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan kita dapati ilmu yang diwariskan dari Rasulullah atau diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian tidak sampai kepada umat ini, tidak akan ada. Alhamdulillah, ini dari akhir bab pertama kita selesai. Kita akan lanjutkan bulan depan insyaallah pada bab kedua. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya sesi tanya jawab. Berapa ada pertanyaan silakan. Dari kanan, dari sebelah kiri ada, di belakang belum ada. Pak Herudin mengawali pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai zikir dari malaikat itu sampai Nabi Sulaiman juga bisa menguasai sihir itu. Sihir 2 malaikat tadi dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman akhirnya bisa juga. Ya. Terus yang kedua itu gimana Ustaz? Yang ditekankan itu bisa memisahkan antara perkawinan 2 manusia, jadi bisa menceraikan orang yang sudah menikah gitu, Ustaz, yang saya dengar. Oh, sihir. Iya. Oke. Baik. Pertama tadi ada statement yang mengatakan bahwasanya malaikat juga tahu sihir halal dan batil. Anda telah tertipu oleh ucapan syaitan. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Orang-orang Yahudi mereka mengikuti sihir yang oleh syaitan. Jadi ceritanya gini. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Sulaiman itu memiliki singgasana. Semua jin manusia yang menjadi prajuritnya itu sangat takut dan tunduk kepada Sulaiman. Bahkan ada seorang jin yang bernama jin Ifrit, sampai diketahui namanya jin Ifrit. Ya. Jin Ifrit ini jin kafir, tapi dia tidak ada pilihan. Dia ditundukkan oleh Allah untuk bekerja membantu Sulaiman. Kalau dia membangkang, wa may yazil minhum an amrina yuzilhum min azabina. Allah sebutkan dalam surat Saba, siapa saja yang menyimpang dari perintah Sulaiman, kami akan azab dia.
Makanya jin-jin itu takut kepada Sulaiman. Takutnya kepada Sulaiman karena kalau mereka membangkang Allah akan ada seperti itu. Nah, ketika Sulaiman, jadi Sulaiman ini kekuatan kerajaannya mutlak, luar biasa. Maka jin-jin ini mereka sangat terbelenggu ketika Nabi Sulaiman meninggal. Sulaiman memiliki singgasana. Jin-jin ini bertulis mantra-mantra sihir, mereka menyembunyikannya di bawah kursi singgasana Sulaiman. Kemudian ia bisikkan kepada sebagian manusia, tuh ada sisa-sisa peninggalan ilmu Sulaiman untuk menundukkan jin. Kira-kira jin akan mengajarkan kepada manusia tutorial cara menundukkan jin, kira-kira? Mustahil. Ada tutorialnya itu, bikin dulu videonya. Gak akan ada. Artinya apa? Yang diumpeti di bawah kursi kerajaan Nabi Sulaiman itu adalah mantra-mantra tipuan untuk mengundang yang namanya khadam. Iya, khadam. Dan ini ada disebutkan dalam surat Al-Jin. Baca surat Al-Jin ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'buduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia meminta pertolongan dari jin, khadam. Khadam itu kan artinya khadim, pembantu. Makanya kalau pembantu-pembantu di Saudi itu namanya khadaman. Khadam dan khadam. Jadi khadam dari khadam, pembantu. Ada sebagian manusia kata Allah yang meminta pertolongan dan bantuan dari sebagian jin. Ini ada. Tapi apa kata Allah? Fazaduhum rahaqa. Namun bantuan dari jin itu semakin menyesatkan dan menghinakan manusia ini. Jadi tidak ada kerjasama antara jin dan manusia, melainkan kerjasama kepada hal yang menyesatkan. Seperti itu. Maka sihir yang diklaim itu adalah sisa peninggalan Nabi Sulaiman, warisan dari Nabi Sulaiman. Ada raja atau apa namanya, ajimat, katanya ini ajimatnya Nabi Sulaiman. Anda telah ditipu oleh jin. Tipuannya nggak tahu-tahu, udah ribuan tahun karena dari Nabi Sulaiman masih mempan aja tipuannya. Padahal kan ada di dalam Al-Quran. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti, itu orang-orang Yahudi, mereka mengikuti sihir yang merupakan tipuan jin yang mereka berikan cover. Itu adalah sisa peninggalan dari warisan sihir Sulaiman alaihissalam dan berdusta para jin. Jadi nggak benar. Itu setiap yang mempelajari sihir maka dia kafir. Wasihru haqqun wa lahu ta'dziru lakin bima qaddarahu al-qadiru wahkum 'ala as-sahiri bil-takfiri wa haddu al-qatlu bila nakiri. Ijma' para ulama, hukum seorang tukang sihir dipenggal kepalanya. Disebutkan dalam riwayat Hafsah binti Umar, juga dikuatkan Imam Malik dari Jundub dan seterusnya. Ijma' para ulama. Karena memang ayatnya disebut dalam Al-Quran. Kafir. Dan sihir ini kerusakannya sangat jelek. Di antara kerusakannya adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Sihir pelet namanya. Apa namanya dalam tiwara itu sihir seorang, misalnya ada pihak ketiga yang suka dengan suami orang atau seorang laki-laki yang suka dengan istri orang, lalu dia mendatangi Mbah Dukun, lalu dia mengatakan tolong ini dan seterusnya. Sampai ada peristiwa seorang tukang sihir di Sudan. Dia bertobat, dan dia tukang sihir yang sangat luar biasa. Oleh kalangan jin dia mau diangkat sebagai wali kutub, atau kutub selatan atau kutub utara. Iya, dia mau diangkat seperti itu. Tapi syaratnya ternyata luar biasa. Intinya, dia sampai suatu saat didatangi oleh seseorang untuk menyihir orang lain. Lalu dari pihak yang disihir itu ternyata datang juga untuk menyelamatkan, meminta agar anak yang disihir itu diselamatkan. Penyihirnya dia juga. Akhirnya di situ dia mulai berpikir, menyesal dan bertobat. Ini ada videonya, YouTube-nya ada. Pernah
diwawancarai oleh Saudi TV Channel 1. Artinya apa yang kita sampaikan ini semua ada dokumentasi. Intinya dia pun menyesal dan dia mengatakan setelah bertobat, benar, ternyata perjanjian dia dengan jin itu perjanjian yang dia sendiri tidak memiliki kekuatan. Istrinya, anaknya dibunuh di depannya karena memang sudah ada perjanjian. Dia sudah menyerahkan anaknya dan istrinya, sudah ada perjanjian. Artinya dia sudah menyerahkan. Na'udzubillah, mati di depannya. Dan sejak saat itu dia tinggalkan semua baju sihirnya. Dan dia mengatakan sihir, tukang sihir yang paling hebat adalah tukang sihir yang paling kafir. Semakin kafir semakin hebat sihir. Dia mengatakan dia membuat tangga-tangga di atasnya azanullah, di atasnya ada kloset tempat buang air, di situ diletakkan Al-Quran untuk menghinakan Al-Quran, menghinakan syiar-syiar Islam. Semakin kafir semakin hebat sihirnya. Makanya di dalam Islam kita tidak boleh mengucapkan mantra-mantra ruqyah yang tidak diketahui artinya. Kenapa? Jangan sampai itu sihrul Yahudi muktabas ala al-awal basuhu faltabas. Jangan sampai itu adalah sihir yang diwarisi dari Yahudi yang mereka ambil sanatnya langsung bersama dengan syaitan. Jadi ada sanatnya sihirnya. Jangan sama sekali jangan berhubungan dengan sihir. Kalaupun seorang terkena sihir, tidak boleh diobati dengan sihir juga, tapi diobati dengan ruqyah. Allah sudah turunkan dari surat Al-Quran, ada 2 surat yang melindungi seorang dari sihir, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Hanya saja 2 ayat Al-Quran ini, 2 surat Al-Quran akan benar-benar menjadi obat bagi seseorang dari sihir kalau hatinya benar-benar yakin. Dan ini kita lihat ada satu fenomena. Jadi kan kita itu hukum asalnya tidak dianjurkan untuk meminta ruqyah, artinya meminta tolong ke orang lain praktisi ruqyah untuk meruqyah kita. Itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena yang menyembuhkan bukan meruqyah tapi ayat Al-Quran. Artinya siapapun yang membacanya, maka dia akan, Al-Quran ini sebagai obat akan menyembuhkan. Hanya kan masalahnya ini kembali kepada keyakinan. Karena Allah bersabda Allah berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Kata Allah, aku akan membalas hambaku sesuai keyakinannya kepadaku. Ketika kita yakin membaca ayat tersebut, surat tersebut akan menyembuhkan, Allah akan sembuhkan. Nah masalahnya kalau kita baca sendiri, kita tahu kelakuan kita sebejat apa tuh kita tahu. Jadi wah, apa iya gue yang baca nih, kayaknya gue gak suci-suci banget deh. Tapi kalau peruqyah, penampilannya Masya Allah pakai jubah, ya kan? Kemudian penampilan orang soleh menurut kita nggak tahu hari-hari dia di hadapan Allah seperti apa, kita kan nggak tahu. Kita hanya Rasulullah, sehingga memunculkan keyakinan di dalam hati kita. Oh iya, ahli ruqyah, kayaknya emang dia. Nah, keyakinan kita kepada orang lain lebih yakin daripada diri kita sendiri. Adapun kita, Allah ada membaca surat Al-Quran, Iqra aja masih Iqra 3. Anda gak yakin. Jangan sampai salah malah berbalik nanti sihirnya tambah parah. Sebagian orang mengatakannya. Jadi gak benar. Maka kita tuh tidak dianjurkan untuk meminta ruqyah, tapi kita meruqyah diri sendiri. Kenapa? Karena yang mengobati adalah, yang menjadi sebab pengobatan adalah ayat Al-Qurannya, bukan sosok peruqyahnya. Jadi intinya sihir adalah kekufuran dan tidak ada yang dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman. Itu adalah dusta, karena Nabi Sulaiman mendudukan jin-jin bukan dari kehebatan Sulaiman, tapi kita sudah sebutkan dari ayat di dalam surat Saba, karena Allah yang mendudukan jin-jin ini. Siapa saja yang membangkang dari perintah Sulaiman, nudzirhu min adabin alim, kata Allah, kami akan berikan kepadanya adab yang pedih. Demikian Allah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akhir waktu. Silakan. Privilege sebagai ketua DKM, jadi bisa mengambil waktu. Jadi kesianan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya memberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya mau bertanya tentang sabda Rasulullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya
artinya kalau artinya ke depan dengan wafatnya para ulama itu kita akan semakin sulit mendapatkan ilmu-ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya apakah nanti orang-orang manusia ini hidup tidak dalam tuntunannya, karena saat ini kan kita ilmu kan harus kita kejar. Bagaimana dengan banyaknya wafatnya para ulama membuat kita nggak punya apa yang memberikan ilmu yang sesuai dengan tuntunannya. Ini penting banget pertanyaannya. Hadis yang dibacakan tadi disebutkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an wa la yantazi'u min suduri al-'ibad walakin biqabdi al-ulama." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dari muka bumi ini langsung serentak. Tapi Allah akan mencabutnya dari manusia ini dengan mewafatkan para ulama. Ada lanjutan hadis tersebut dan ini dampak yang sangat mengerikan. Hatta idza lam yabqa 'alim, hingga karena udah wafat tidak tersisa lagi seorang alim, sementara kebutuhan manusia dalam agama mereka untuk ada yang membimbingnya, mereka terus harus bertanya, mereka harus mencari ilmu. Akhirnya mereka pun mencari ilmu, bertanya kepada orang yang tidak memiliki ilmu. Fasu'ilu aftau bighairi ilm. Mereka pun ditanya oleh manusia, oleh kaum muslimin, tapi mereka tidak memiliki ilmu. Akhirnya mereka berikan fatwa yang tidak berdasar, yang tidak memiliki ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya dengan fatwa tersebut mereka sesat dan yang diberikan fatwa juga tersesat. Ini na'udzubillah min dzalik. Sampai banyak sebagian orang yang mereka meminta fatwa tentang perkara-perkara, kemudian diberikan fatwa tanpa ilmu. Apalagi kalau kita membuka sedikit pada kitab-kitab Rafidah. Ada seorang wanita memiliki suami. Ditanya, boleh nggak wanita ini ketika ditinggal suaminya, dia melakukan nikah muta dengan laki-laki lain? Boleh coba. Fatwa ulamanya. Na'udzubillahi. Padahal nikah muta ijma' ahli sunnah akan haramnya karena hukumnya mansukh, sudah dianulir, sudah terhapus pada peristiwa perang Khaybar yang meriwayatkannya adalah Ali bin Abi Thalib. Ini mereka seperti syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu ini tidak langsung serentak, tapi dengan diwafatkannya para ulama sedikit demi sedikit. Disebutkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam biografi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ketika Abdullah bin Abbas wafat, para ulama, Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi, manusia yang paling prioritas dari kalangan sahabat dalam menafsirkan Al-Quran. Ketika ia meninggal, disebutkan Az-Zahabi secara mutawatir, orang-orang melihat ada burung merpati putih tiba-tiba ikut masuk ke dalam liang lahatnya. Orang-orang yang menguburkannya pun mencarinya, kok nggak ada ini. Ternyata kata para ulama mentakwilkan itulah ilmu Abdullah bin Abbas ikut terkubur bersama. Kata Imam Az-Zahabi, kalau seandainya riwayat ini tidak diriwayatkan secara mutawatir, kita nggak akan benarkan. Tapi semua orang yang hadir penguburan tersebut, mereka menyaksikan burung merpati tadi tiba-tiba masuk ke dalam kuburannya dan hilang. Para ulama mengatakan itulah ilmunya yang dikubur bersamanya, dan tidak akan lagi ada yang bisa menggali mendapatkan ilmu itu. Maka musibah bagi kaum muslimin ketika seorang ulama meninggal. Ini musibah yang sangat besar. Kenapa? Berarti ilmu yang ada di muka bumi ini telah diambil sedikit demi sedikit. Dan ilmu yang pertama akan hilang dari manusia adalah ilmu tentang pembagian harta warisan. Wa annahu awwal ilmin yufqadu fil ardi hatta la yakadu yujad. Rasulullah bersabda, ilmu yang akan pertama dicabut adalah ilmu tentang faraid, pembagian harta warisan. Maka sangat sedikit kita akan mendapati kalangan, bahkan terpelajar, kalangan ustaz yang mempelajari ilmu faraid, karena memang ilmu yang pertama dicabut. Maka kalau kita masih bisa mempelajari ilmu tersebut, berarti kita memiliki keistimewaan. Artinya
ilmu ini kan udah sedikit, berarti tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang istimewa. Nah seperti itu. Maka kematian para ulama wafat yang mereka ada musibah yang menimpa kaum muslimin yang kita semua bersedih akan hal tersebut. Tapi tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena khusus umat Islam ini walaupun ilmunya berkurang tapi Allah akan menyiapkan setiap 100 tahun ada orang-orang yang akan Allah pilih untuk memperbaharui kembali, menyegarkan kembali dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah sayab'atsu fi kulli ra'sin ya'ti sana man yujaddidul amri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengeluarkan ada manusia-manusia dari kalangan ulama setiap 100 tahun sekali ada yang memperbaharui ilmu ini. Sehingga dikenal ada Imam Nawawi yang memperbaharui di zaman tahun 600-an. Ada setelahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ulama-ulama dari mazhab Syafi'i. Ada Ibnu Rajab dari mazhab Hambali. Ada Abu Zaid Al-Qayrawani dari mazhab Maliki. Ada Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dari mazhab Hanafi. Ada ulama-ulama yang memperbaharui, hanya saja tentunya ilmunya tidak lagi seperti ulama-ulama yang dahulu. Murid-murid Imam Syafi'i ilmunya tidak akan sama seperti Imam Syafi'i. Murid-murid Imam Ahmad tidak akan sama seperti Imam Ahmad. Bayangin, Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Kita hadis nama-nama dunia tadi udah 20. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Sepuh kita mungkin ada. Spesial sepuh kita. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau antum belum nanya Pak, itu ibarat makanan belum ada garamnya tuh. Ya begini, selama pelajari sirat Nabawi, Nawawiyah, dan ilmu-ilmu yang lain, apakah benar? Apakah pernah menjumpai seorang pemazhab atau ustaz yang pengalaman ilmu agamanya yang bisa membaca pikiran orang, Pak Ustaz? Dia nggak usah ngomong, tapi kita tahu kamu ngomong ini, ngomongnya ini, ada nggak? Seperti itu, Pak Ustaz. Nah, karena itu barangkali dengan keilmuan yang tinggi dia bisa membaca. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ada satu hadis di dalam riwayat Imam Tirmidzi. Tapi sebelum kita bacakan hadisnya, ini jangan dipahami secara liar. Artinya ini bisa dipermainkan oleh orang, dijadikan pembenaran, bukan kebenaran terhadap apa yang disampaikan. Hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu firasatan mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Berhati-hatilah kalian dari firasat seorang muslim, karena dia bisa memandang dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian orang menjadikan ini pembenaran, oh dia bisa baca pikiran orang lain. Iya. Ada seorang tukang sihir, ada videonya di YouTube. Katanya dia ini tahu masa depan. Dia bisa membaca pikiran orang lain. Ada seorang datang, lalu dia nanya, apakah Anda bisa mengetahui masa depan? Katanya iya. Langsung digampar. Loh, kok ente nggak menghindar? Ada kok videonya gitu Pak, berbahasa Arab Pak. Apakah Anda mengetahui masa depan? Iya Pak. Digampar sampai jatuh Pak. Saking emosinya orang itu. Ente kejam katanya, ente pendusta. Kalau seandainya ente tahu masa depan, ente nggak akan kena tamparan anak. Jadi nggak ada Pak sebenarnya. Adanya yang orang sebut deja vu. Pernah dengar deja vu Pak? Ada seorang tuh dia melewati suatu kondisi, kayaknya anak pernah deh. Pernah ngerasain Pak? Kok ini berulang kok? Nah, jadi deja vu itu dijelaskan secara ilmiah oleh medis. Itu adalah reaksi keliru otak di dalam berinteraksi dengan memori. Jadi di otak kita ini pada hipokampus ada namanya memori pendek dan memori panjang. Terkadang ini kita berhadapan seperti ini, otak itu langsung menerjemahkan apa yang kita lihat saat ini di dalam ingatan pendek, bukan ingatan panjang. Nah, terkadang otak ini salah berinteraksi dengan objek yang sedang kita hadapi, disimpan pada memori panjang, sehingga kita berpikir, loh, kok ini kayaknya pernah ya? Enggak, itu bukan masa depan yang kita ketahui di masa lalu, bukan. Itu otak kita yang salah menerjemahkan sebuah objek data.
Jadi dejavu itu nggak ada. Dejavu yang orang tahu masa depan itu nggak ada. Allah berfirman dalam surat An-Naml, dan ini kita jadikan pijakan, kita jadikan landasan dari mutlak. Kata Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara lain di langit atau di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mutlak. Bahkan kata Imam Syafi'i, "Man yadda'i ilmal ghaib radadna syahadat." Kata Imam Syafi'i, imam kita, siapa saja yang mengklaim mengetahui perkara ghaib, kami menolak persaksian dan syahadatnya. Selesai. Alhamdulillah. Kan enak kalau kita berbicara ada landasannya, kelar semuanya. Alhamdulillah. Demikian. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Maaf. SOP-nya kembali ke. Baik, hadirin yang dirahmati Allah SWT, untuk di akhir waktu mari kita sama-sama mungkin puasa memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Nah, inilah indahnya kita belajar agama kita sesuai dengan bimbingan Allah. Dan memang Allah katakan seperti itu di dalam surat Al-A'raf ayat 1, 2, dan 3 paling atas sebelah kiri. Kata Allah, Alif Lam Mim Shad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaika min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi. Dengarkan wasiat dari Allah, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian darinya, dan jangan kalian mengikuti yang selainnya. Inilah agama Islam, inilah keyakinan seorang Muslim. Dia hanya mengikuti apa yang turun dari Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, mohon maaf, kita tidak akan bisa terima kecuali sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Dengan seperti ini kita hidup, kita menjadi tenang. Walhamdulillah. Wallahu a'lam. Ini bisa kita sampaikan sebagai bermanfaat. Jika ada